Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi sosiologi mengenai ketimpangan sosial. Kelompok kami terdiri dari Putri Rotua, Yunike Zevanya, Dita Herawati, Yoselin Hutri, dan juga Laura. Selamat nonton! Ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di mana terjadi suatu kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk mendapat atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, maupun kebutuhan sekunder juga yaitu sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan pemenuhan pengembangan karir. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga telah mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang ada. Berikut ini merupakan beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut beberapa ahli. Berikut ini merupakan beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Andrinov Arshaniago. Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Yang kedua dari Budi Winamo. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga dan masyarakat. Ketiga, menurut Jonathan Houghton dan Shadiur R. Kander, ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang terakhir, menurut Roy Atul Asfidah, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan desa dan kota. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya, karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Yang kedua, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ini merupakan kesenjangan antar golongan di mana golongan atas mendapatkan akses yang lebih baik dari golongan bawah. Contohnya adalah akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ketimpangan penyebaran aset pemerintah atau sarana publik terjadi karena pendistribusian fasilitas publik yang tidak merata karena hanya terpusat di perkotaan. Contohnya adalah jalan raya yang lebih mulus di daerah kota dibandingkan desa. Yang keempat, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, sektor budaya, dan pariwisata. Ketimpangan ini membentuk strata di masyarakat yang berdasarkan pada status sosial. Yang kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Ketimpangan juga dapat terjadi akibat perbedaan cakupan wilayah. Subwilayah memiliki cakupan dan akses yang lebih kecil dari wilayah. Contohnya adalah pembangunan yang hanya terjadi di daerah utama dan tidak termasuk subdaerah. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Terdapat dua faktor yang memengaruhi terjadinya ketimpangan sosial, yaitu yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, faktor kultural. Dalam hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, menerima padanya atau suka berkompetisi, dan sebagainya. Kultur dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Ketimpangan sosial dapat memberikan dampak positif. Berikut dampak positifnya. Ketimpangan sosial dapat menumbuhkan rasa empati pada manusia sehingga mendorong kita untuk membantu sesama, untuk mendapatkan kesetaraan. Yang kedua, ketimpangan sosial dapat meminimalisir mental individu yang cepat puas, sehingga dia dapat mendorong dirinya untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, mengajarkan tentang kehidupan yang sangat beragam. Dan yang keempat, mendorong masyarakat agar bersyukur atas apa yang ia miliki.
Jelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ini harus dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi atau mencari penyebab apa dari ketimpangan sosial tersebut, yang meliputi 1. Mencari masalah yang akan dicarikan solusinya. Lalu yang kedua, mencari faktor penyebabnya. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Dan yang keempat, memprioritaskan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat dapat memberikan dampak ketimpangan sosial. Hal ini harus diperhatikan dengan baik supaya para pekerja mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Karena jika pekerja memiliki pendapatan yang rendah, maka daya beli juga semakin rendah. Yang kedua, menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial bisa dimunculkan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan membandingkan masyarakat yang berkecukupan. Perasaan cemburu sosial bisa menimbulkan masalah yang lebih serius, termasuk ancaman persatuan maupun kesatuan bangsa. Yang ketiga, tindakan kriminal yang semakin meningkat. Dampak ketimpangan sosial selanjutnya yaitu tindakan kriminal yang semakin meningkat. Karena bagi masyarakat miskin yang berputus asa karena kondisi kehidupannya tak kunjung membaik, tindakan kejahatan yang sering kali terjadi yaitu seperti perampokan atau pencurian dan yang lainnya. Dampak ketimpangan sosial bisa mengakibatkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah banyak pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Mobilitas geografis. Dalam Kamus Sosiologi, Haryanta 2012, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk, pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah, karena adanya agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya seperti Kalimantan. Upaya ini pernah digalakan di zaman Presiden Soeharto dan berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya, seperti orang-orang Madura yang berpindah ke Kalimantan.